Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah bagaimana kita menyangkal Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebelum Kau mulaikan semua rencana kami hari ini, Kau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sambil mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, isi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Kami mampu memahami akan kebenaran firman yang siap kami terima dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Matius pasal 10 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Saudaraku, Yesus melanjutkan, "Sebagaimana kamu mengaku aku di depan manusia, demikian juga aku akan mengaku kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang suci. Kamulah yang menjadi saksi-saksiku di atas dunia, menjadi saluran melalui apa anugerahku dapat mengalir untuk menyembuhkan dunia ini. Oleh karena itu, aku pun menjadi wakilmu di sorga. Bapa tidak memandang tabiatmu yang bercela itu, tetapi Ia melihat engkau seolah-olah disalut di dalam kesempurnaanku. Akulah pengantara melalui siapa berkat-berkat sorga datang kepadamu. Dan setiap orang yang mengaku aku dengan jalan turut ambil bagian menyaksikan pengorbananku bagi orang yang telah hilang itu, akan diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian di dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan." Orang yang mau mengaku Kristus harus mempunyai Kristus berada dalam dia. Ia tidak dapat berhubungan dengan yang tidak diterimanya. Barangkali murid-murid itu dapat berbicara dengan lancar mengenai doktrin agama. Mungkin mereka dapat mengulangi sabda Kristus sendiri. Tetapi kecuali mereka memiliki kelemah lembutan dan kasih Kristus, mereka tidak mengaku dia. Suatu roh yang bertentangan dengan roh Kristus berarti menyangkal dia, apapun pengakuannya. Orang dapat menyangkal Kristus melalui ucapan yang jahat, dengan percakapan bodoh, melalui perkataan yang tidak benar dan tidak ramah. Mereka dapat saja menyangkal dia dengan jalan mengalahkan beban hidup oleh mengejar kesenangan yang pendosa. Mereka bisa menyangkal dia dengan cara kompromi dengan dunia, dengan tabiat yang tidak sopan, oleh mengasihi pendapatnya sendiri, dengan membenarkan diri sendiri, dengan keraguan-raguan mencari kesusahan, dan tinggal di dalam kegelapan. Di dalam cara-cara yang seperti ini, mereka menyatakan bahwa Kristus tidak ada pada mereka. Juru Selamat mengatakan kepada murid-muridnya agar jangan menyangka bahwa musuh-musuh kabar Injil itu akan ditaklukkan dan bahwa perlawanan itu akan berhenti sendiri. Ia berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Timbulnya perbantahan ini bukanlah akibat kabar Injil, melainkan hasil perlawanan terhadapnya. Dari semua penganiayaan yang paling berat ditanggung ialah perlawanan dalam rumah tangga, kebencian sahabat-sahabat karib dunia. Tetapi Yesus berkata, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Tugas hamba-hamba Kristus adalah penghormatan yang amat tinggi dan mulia. Tiada perbuatan yang baik dan ramah yang telah ditunjukkan kepada mereka atas namanya yang akan gagal diakui dan diberi upah. Dan dalam pengakuan ramah serupa itu, ia mengikut sertakan yang terlemah dan terendah dari keluarga Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena saat ini kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu sebelum kami mulaikan semua rencana kegiatan kami hari ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pakai kami hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau tetap lindungi kami, Engkau tetap pagari kami dengan kuasa-Mu,
sehingga kami boleh melalui hari ini dengan sukacita. Ada berkat yang Engkau siapkan akan mengalir di tengah-tengah kami. Hamba menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat surgawi menjadi bagian mereka setiap saat. Berkat pelindungan senantiasa dianugerahkan bagi mereka. Oh Bapa di sorga, kami membutuhkan pertolongan-Mu menghadapi hari-hari yang jahat di hadapan kami. Kami tahu bahwa dunia sudah tidak lama lagi. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan total hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya akan bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu. Dan Engkau akan hindarkan kami dari sakit penyakit yang mudah berlaku bagi kami. Terlebih COVID-19 yang sedang merajalela di atas muka bumi ini. Pertolongan-Mu kami butuhkan. Penyertaan-Mu yang sempurna kami harapkan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan, sekali kami menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkat-berkat surgawi yang dijanjikan jadi bagian kami hari ini, besok sampai hari Maranatha. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.